kita masuk lagi ke acara kita, ke perkuliahan kita. Ya, kemarin kita udah belajar mengenai pengulangan juga ya, pengulangan. Ada for dan while ya. Saya sedikit mengulang lagi nanti untuk pengulangan while ya. Untuk di pengulangan bisa diambil ya. Sebanyak ini sudah berapa? 32. Oke. Kemarin kita udah masuk ke pengulangan while ya. Ke pengulangan while. For dan while sudah saya upload juga di videonya ya, silakan nanti dicek dan dipelajari lagi ya kalau mau ngulang-ngulang. Nah, kan di pemrograman itu kita punya ada namanya pengulangan. Kemana ada kondisinya jika ada percabangan ya, percabangan menggunakan if, kemudian ada namanya pengulangan ya. Pengulangan itu kita pakai kemarin ada pakai for sama while ya. Oke, baik. Untuk while ya, untuk pengulangan while itu pernyataan perulangan yang merupakan instruksi ulang yang mirip dengan pengulangan for ya, hampir sama ya. Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangannya akan terus dilaksanakan selama syaratnya itu terpenuhi ya, syaratnya terpenuhi. Nah, kalau bentuk pengulangan while itu contoh syarat apanya adalah formatnya pakai while, kemudian diikuti dengan syaratnya apa ya, syaratnya apa, kemudian diikuti dengan pernyataan atau perintah apa yang akan kita lakukan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemarin kita mau nampilkan misalnya ini kita mau menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 menggunakan while. Nah, kalau for kemarin kan beda lagi. Nah, while itu kita langsung coba ini aja ya. Silakan nanti buka di di borlannya ya, silakan buka di borlannya. Nah, kita mau munculkan nih bilangan dari 1 sampai 10 tapi menggunakan while ya. Selagi kondisinya memenuhi, kondisinya adalah yang di sini, yang setelah while ini itu adalah kondisinya. Nah, misalnya nih bilangan awalnya kita masukkan di awal itu adalah sama dengan 1. Nanti kondisinya adalah bilangan yang mau kita munculkan itu adalah kecil sama dengan 10 ya. Kecil sama dengan 10 ya. Berarti yang akan ditampilkan adalah nanti titik awalnya adalah bilangan awalnya adalah 1. Berarti 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Oke, kita coba di sistemnya menggunakan, sebentar ya, audio saya masih kurang jelas nih, masih ada yang join. Oke, siapa yang join lagi nih? Si Fauzan. Oke, nampak ya? Ini nampak ya? Soalnya tidak nampak di apa saya. Oke. Nah, kita memunculkan misalnya tadi adalah kita memunculkan bilangan menggunakan bilangan deret dari 1 sampai 10 menggunakan while ya. Kita masuk ke apanya? Masukkan headernya seperti biasa ya, include new.h. Oke. Oke, masuk ke mainnya. Baru nanti kita masuk ke perintah yang akan kita masukkan, yaitu menggunakan perintah while ya. Di awal kita inisialisasikan dulu bilangan apa yang mau kita masukkan di awal. Berarti integer kita masukkan ke bilangan ngetik data ya. Misal pakai variabel bilangan ya. Kita inisialkan untuk bilangan yang pertamanya itu adalah 1 dulu ya. Kita mulai dari 1 yang akan mau kita tampilkan.
Nah, kemudian setelah ini baru kita masuk ke perintah while-nya, ya. While baru diikuti dengan kondisinya di dalam kurung, ya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah bilangan yang kita bilangan tadi itu adalah besar ataupun kecil sama dengan 10 misalnya. Kita memunculkan 1 sampai 10, ya. Oke, nah kemudian bilangannya adalah dari sini baru kita nanti keluarkan hasilnya dari kondisinya tadi, baru perintah apa yang dimunculkan ketika kondisinya memenuhi dari syarat yang kita masukkan ini, ya. Bilangan pertamanya 1, kemudian batasnya adalah kecil sama dengan 10, ya. Berarti mau kita tampilkan nanti adalah hasilnya, ya. Printf, silakan tampilkan nanti, berarti bilangannya adalah panggil bilangan tadi, ya, persen %d untuk menentukan apa sesuai dengan datanya, ya, bilangan kemarin, berarti kita panggil variabelnya apa. Kemudian baru nanti di sini penentu dia apakah dia pengulangannya naik atau menurun, baru dibuat di sini tandanya. Berarti bilangannya adalah plus plus, berarti kita buat dia menaik dari 1 sampai 10, ya. Baru nanti setelah ini kita munculkan hasilnya, ya, menggunakan get. Nah, ini untuk pengulangan menggunakan while kemarin. Nanti kita akan coba setelah ini ada do while namanya. Do while. Oke, ini belum muncul. Oke. Ini gauge. Oke, sudah, tutupnya sudah. Bilangan, oke. Bilangannya adalah plus plus. Oke, kita coba ulang. Saya simpan dulu ya, biar apa. Oke. Enggak muncul hasilnya. Integer bilangan, ya. While-nya, while bilangan, ya. While bilangannya kecil sama dengan 10, kira-kira salahnya di mana? Baru kita munculkan hasilnya adalah bilangan persen %d, sorry. Bilangan sama bilangannya ada plus plus. Di awal atau akhir, ya. Sorry. Gak muncul, salahnya di mana ya? Oke, kita coba ganti variabelnya j aja. J-nya kecil sama dengan, oh sorry, ini salah nih. While-nya tadi nggak pakai ini, nggak pakai. Oke, titik koma. Oke, baru hasilnya muncul, ya, 1, 2 sampai 10, ya. Jadi ketika kita mau munculkan pengulangan dari bilangan 1 sampai 10 itu, maka bisa kita gunakan perintah looping ataupun perulangan menggunakan while, ya. Kalau kemarin pakai for itu kondisinya di dalam, ya, kondisinya di dalam for-nya, tapi kalau di while ini dia kondisinya di dalam, kemudian untuk penentu perulangannya ada setelah di akhir while-nya, di dalam akhirnya, ya, seperti ini. Oke. Sampai sini paham ya? Paham, Oke, Pak. kita masukkan contoh yang kedua, ya. Misalnya kita mau sama dengan tadi, kalau tadi dia bilangannya adalah menentukan tadi bilangan semua bilangan, ya, semua bilangan yang 1 sampai 12, tapi bilangnya kita tidak tidak berurutan, ya, dari 1 sampai 10, ya. Apa jadi? Bentar ya. Sebentar ada tamu bentar.
Sudah deh. Oke, nah kita mau masuk ke contoh yang kedua. Tadi bilangannya, kalau tadi adalah kita ngurutkan dari 1 sampai 10 ya. Kita mau kalau misalnya kita mau menentukan dia bilangan genap atau ganjil, silakan nanti di kondisi di akhir yang tadi kita tambahkan bilangannya ditambah 1 ataupun tambah 2 ya. Seperti contoh tadi. Ya, kalau ini kan bilangannya di menaik ya, bilangnya bisa ditambah +1 atau +2 untuk menentukan dia bilangan genap atau genap atau ganjil. Ya, silakan nanti dicek, ditambahin ya bilangannya sama dengan kalau ditambah sama dengan 2 ya. Itu untuk menentukan dia kalau dia bilangan genap atau ganjil. Ya, kalau ini dia kalau ditambah 2 berarti dia bilangannya adalah ganjil. Ya, seperti itu untuk perulangan. Kondisinya tinggal ditambahin aja. Nah, untuk selanjutnya, silakan nanti kita masuk ke do while. Nah, do while ini adalah pernyataan perulangan, merupakan bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu. Kalau tadi kan dikondisikan di dalam while-nya. Ya, kalau ini pakai do while ini untuk melaksanakan perulangan terlebih dahulu dan pengujian perulangannya. Jadi ngecek perulangannya benar apa tidaknya di belakang. Ya, perintahnya adalah pakai do, baru pernyataannya baru diikuti dengan perintah syarat while-nya di belakang. Ya. Oke, contohnya sama dengan tadi juga ya, kita coba tampilkan satu ya. Untuk duelnya kita tambahkan teks baru. Ini kita kopikan aja. Oke. Oke, di mainnya ini untuk membuat perintah pengulangan menggunakan do while ya. Do while. Ya. Nah, perintah do while ini bisa kita gunakan. Oke, Bu. Ya, silakan nanti kalau tadi kan integer kita pakai yang bilangan ya, bilangan sama dengan 2 ya. Kalau tadi kita mulai dari 1 ya. Misalnya ini kita buat 1 juga boleh ya. Kemudian baru kita ikuti dengan perintah do dulu ya. Do dulu baru diikuti dengan perintah do-nya adalah kita tampilkan bilangannya ya. Sorry. Ya, do printf ya, baru diikuti dengan send baru diikuti dengan panggil bilangannya, variabel bilangan dipanggil tadi. Nah, untuk kondisinya bilangannya kita buat dia menampilkan bilangan ganjil juga ya, sama dengan 2. Nah, while-nya baru dibuat setelah ini ya. Ya, setelah do-nya tadi baru diikuti dengan while. Ya, while-nya apa? Kondisinya di sini, kondisinya di belakang pengecekan kondisinya ya, bilangan kecil sama dengan 10 ya, 10. While-nya di belakang dia. 10 baru kita gauge-kan. Ya. Oke, gauge sudah. Oke, coba kita jalankan. Nah, dispasikan aja biar. Oke. Nggak nampak. Ya, jadi untuk menampilkannya. Oke, nah ini. Jadi untuk menampilkan bilangan ganjil tadi bisa beberapa bentuk pengulangan. Ada for, ada while, ada do while. Tapi formatnya aja yang beda. Ya, format penulisan. Kalau yang untuk do while tadi, ya, do while ini dia di perulangannya itu dilaksanakan terlebih dahulu dan pengujian perulangannya dilakukan di belakangan. Jadi pengujiannya tadi adalah kondisinya kita taruh di belakang, ya, while-nya di belakang. Ditampilkan dulu yang tadi apanya, baru nanti dia pengujian atau pengecekan kondisinya di belakang dia. Kondisinya taruh di belakang while-nya. Oke. Nah, seperti itu. Sama hasilnya dengan yang tadi. Oke.
Kalau tadi mulainya dari 2 ya. Kalau tadi mulai dari 2. Kalau sini. Oke. Nah, yang perlu kita pelajari lagi adalah penyataan yang sering dipakai untuk untuk di dalam pemrograman itu adalah masuk ke array. Ya, array itu adalah kayak larik ataupun susunan ya, atau lebih dikenal dengan array, tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang punya tipe yang sama ya. Ada namanya array berdimensi 1, ada array dimensi 2 nantinya. Ya, masih ada yang join. Nah, array dimensi 1 itu dia ada formatnya, nanti kita ada tipe datanya dulu, baru nama variabel dan ukuran ya. Larik itu kayak apa ya bilangnya, misalnya susunan ada elemen-elemennya nanti di dalamnya itu ya, ada arraynya ya. Cara penulisannya seperti ini, dia tipe datanya dulu, baru nama variabel, baru diikuti dengan ukuran lariknya ya, ukuran lariknya ya. Contoh pendeklarasian array itu seperti ini ya. Ini tipe datanya dulu kayak float ya, float, baru nilai ini nama variabelnya. Nah, ini jumlah arraynya berapa yang dimaksud ini. Jumlah elemen arraynya yang ada di dalam yang kita masukin berapa. Ya, formatnya pakai kurung siku ini setelah variabel ya. Penulisan seperti itu. Ya, oke, kayak misalnya nih. Misalnya di array A itu misalnya isinya adalah 1 2 3 4 5 6 ya. Ini adalah elemen array 1 2 3 4 5 6, ini adalah elemen array ya. 0 sampai 5 ini adalah batas arraynya. Ya, ini nilai awalnya. Kemudian array nilai akhirnya adalah nilainya ini adalah disimpan dalam variabel array. Ya, 1 2 3 4 5 6 ini kita masukkan ke dalam variabel array. Jadi satu variabel misalnya A, di dalam A itu ada beberapa bilangan misalnya dari 1 sampai 10. Nah, itu bisa kita simpan ke dalam, kita sebut dengan bilangan array namanya ya. Misalnya variabel A atau B, C dan sebagainya itu kita simpan isi yang ada isinya misalnya 1 sampai 10, itu bisa kita inisialisasikan dengan array ya. Inisialisasi array ini ada yang dimensi 1 ya. Memberikan nilai awal terhadap suatu variabel dan bentuk penulisan suatu array dapat didefinisikan dengan contohnya seperti ini ya. Tipe datanya, nama array sama jumlah elemennya ya. Sama nilai-nilai arraynya apa di sini. Oke. Misalnya nih, ini tipe datanya adalah kita memunculkan nama-nama hari. Nah, di sini nama-nama hari ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Ini ya kita masukkan ke dalam variabel, namanya variabel arraynya adalah hari. Ya. Ya, 7 ini adalah untuk untuk jumlah elemen arraynya, kan ada 7 nih, 7 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 10 ini adalah kalau variabel char itu jumlah datanya yang ada kita masukkan. Ya. Oke, kita coba contohkan satu ya. Oke, kita coba contohkan satu. Silakan nanti buka di borlannya ya. Oke, saya kopikan saja. Oke. Mainnya kita coba contohkan ya. Oke, nah di dalam ini nanti kita baru tulis perintahnya ya. Kita mau tadi untuk menampilkan sebuah array misalnya ya, array dalam variabel hari ya. Kita buat variabel hari itu tipe datanya adalah tadi char. Ya, char itu penulisannya harus diikuti dengan jumlah karakternya maksimalnya berapa ya. Char baru diikuti dengan nama variabelnya apa? Hari ya, kita buat hari, kemudian diikuti dengan jumlah elemen array yang mau kita masukkan. Berarti kan hari itu ada 7, berarti jumlahnya arraynya ada 7, kemudian diikuti dengan jumlah karakter yang mau kita masukkan, maksimalnya adalah 10 misalnya. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru diisi dengan arraynya. Berarti cara penulisnya seperti ini.
baru diikuti dengan isi arraynya apa, elemen arraynya apa ya. Elemen arraynya berarti kita isi elemen arraynya adalah dengan hari, variabel hari tadi dengan nama-nama hari ya. Ada hari Minggu ya. Kemudian isinya seperti ini ya. Senin ya. Senin, Selasa ya. Rabu, Kamis, Jumat, sama Sabtu. Sabtu. Nah, ini berarti isi dari array hari ini isinya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sama Sabtu ya. Sabtu, sorry, Sabtu. Oke. Nah, jadi elemennya ada 7 elemen, kita masukkan simpan ke dalam variabel hari. Ya, nanti tinggal kita panggil apa namanya? Kita panggil nama variabel harinya, ya variabel arraynya, maka akan dimunculkan isi dari elemen dari array yang kita buat tadi, ya. Oke, kita tampilkan ya, tampilkan dulu pakai printf ya. Oke, kita buatkan di sini berarti nama-nama hari ya. Sorry, pakai kutip dulu. Nama hari misalnya, hari. Ya, oke, nama hari. Oke, baru nanti kita printf-kan lagi. Ya, untuk kalau karakter kemarin apa? Persen ns ya. Oke, baru kita panggil apa namanya? Harinya ya. Cara pemanggilnya adalah pakai hari elemen ya 0, sorry. Ini berarti dia ulang lagi ya. Ini adalah kan elemen kan ada 7 tuh. Ada 7 kan. Elemen pertama itu dihitungnya adalah elemen 0, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Yang di awal itu pakai indeks 0 ya. Berarti hari sama dengan 0 ya. Kemudian baru kita tampilkan dulu yang untuk satu aja, hari yang indeks yang pertama. Kita tampilkan berarti kalau dia manggil hari yang dengan indeks 0, berarti yang ditampilkan nanti adalah minggu. Kita coba gets dulu ya. Kita getskan dulu. Get. Sorry, itu dulu. Persen siapa persen D? Hari indeks 0 ya, hari indeks 0. Oke, sorry belum muncul. Error. Nggak bisa jalankan. Oke, bentar. Kita cek errornya di mana. Oke, kita jalankan ini dulu coba. Ini saya tutup dulu ya. Hang deh. Sebentar. Kita simpan dulu ya ini. Ini pakai array. Ya.
persen S per hari. Oke, kita jalankan. Modify code. Kok jadi trik dia? Sorry, kita buat. Oke, nah berarti yang dimunculkan nanti adalah yang sesuai dengan indeks berapa yang mau kita munculkan. Nah, misalnya hari Minggu itu adalah ada di indeks pertama, ya ada di indeks pertama, maka yang dimunculkan adalah indeks 0. Kita munculkan tadi ada indeks 0, ya indeks 0, maka nanti yang dimunculkan adalah hari. Nah, kalau kita memunculkan yang hari Senin misalnya, berarti dia berada di indeks 1, maka yang kita munculkan di sini adalah indeksnya adalah indeks 1. Ya, kalau kita jalankan, maka dia yang muncul di sini adalah harinya adalah hari Senin. Sama seterusnya, kalau 3 ini adalah urutan elemennya, indeksnya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berarti dia ada 0 sampai 7 indeks dan mulai dari 0, ya. Mulai dari 0. Minggu ini ada di indeks 0, Senin ini ada indeks 1, Selasa ada di indeks 3, Rabu indeks 4, Kamis indeks 5, Jumat ada di indeks 6, ya, indeks 5, dan Sabtu ini adalah indeks 6. Nah, jadi kita memunculkan elemen yang berapa? Ya, indeks ke berapa? Berarti misalnya kalau misalkan Sabtu ini karena ada di indeks 6, berarti kita ganti indeksnya menjadi indeks 6. Ya. Oke, maka yang dimunculkan adalah Sabtu. Kalau memunculkan semua, ya, kalau memunculkan semua ya kita harus ketik satu-satu. Kalau kita belum menggunakan perulangan, ya nanti kita akan cobakan kasusnya menggunakan perulangan. Ya, kalau kita misalnya mau munculkan semua, berarti kita harus ketik nih perulangannya sampai ada sampai ke 6 bilangannya. 1, berarti 0, 1, 2, 3, 3, 4, nah 5, sama indeks ke 6. Berarti kita buatkan satu-satu. Makanya nanti kalau misalnya bilangan atau isi arraynya banyak, itu kita makanya perlu ada perulangan tadi, ya. Misalnya suatu data mahasiswa misalnya, berarti bisa ini namanya mahasiswa. Nah, isinya semua nama mahasiswa misalnya di sini. Ya, semua nama mahasiswa itu kan banyak tuh, makanya harus nanti menggunakan array. Maksudnya menggunakan array dan digunakan perulangan. Nah, ini kan kita cuma ada 7 data di dalamnya, harinya ada 7, kita panggilnya satu-satu menggunakan printf ini, ya kita tampilkan satu-satu. Nanti ini bisa kita ganti menggunakan perulangan, ya. Bisa pakai while, bisa pakai for dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita munculkan ini, ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu dia. Kalau memunculkan semuanya, ya, ini bisa kita pakai, kalau memunculkan ke bawah pakai /n. Oke. Error lagi dia. Sorry, lagi error. Sorry, saya ulang ya, bolanya error sistemnya. Array. Nah, ini tadi belum tersimpan tadi ya. Persen S, ya. Ini kita panggil adalah hari. Hari diikuti dengan indeks berapa? Indeks 0, ya. Kemudian ini pakai persen.
sorry. Kita ikuti. Dua, tiga, 4, 5, 6. Tidak perlu lagi. Ya, nama harinya. Jadi Minggu, Seninnya mana? Senin. Oh, oke. Seninnya hilangkan karena dia yang terpanggil di sini adalah elemen 2 dulu, ya. Berarti tinggal kita tambahkan sini jadi elemen 1. Panggil elemen satunya. Ya. Oke. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi sesuai dengan urutan arraynya, indeks arraynya, indeks berapa dia. Nah, ini bisa juga kita ganti misalnya mahasiswa ya. Misalnya nih mahasiswa MHSW misalnya. Nah, misalnya si Andi, Budi lagi. Susi misalnya ya. Siapa lagi? Untuk. Nah, ini cuma saya bikin jadi berapa aja? Arraynya jadi 1, 2, 3, 4. Berarti arraynya ada 4 array. Ya, berarti kita mau cara manggilnya nanti adalah kita panggil per indeksnya. Ya, di sini nama mahasiswa. Ya, nama mahasiswanya yang indeks pertama siapa? Indeks ke-0 siapa? Berarti Andi. Ya, Andi. Kalau kita jalankan nih, ini apanya diganti dengan variabel MHSW tadi ya, MHSW. Ya, mahasiswa ke indeks pertama itu adalah dengan urut, berarti mahasiswa dengan urutan pertama itu adalah si Andi. Ya, Andi. Oke. Kemudian kita tampilkan yang berarti 4 ya, 4 berarti indeks 0 sampai 3. 1 indeks ketiga 2 itu adalah si Susi, indeks ketiga yang terakhir adalah si Anto. Ya, indeks 3. Nah, Andi, Budi, Susi dan Anto. Jadi nanti nih bisa kita masukkan berapapun jumlah isi array ini bisa kita masukkan nanti ya, tergantung dari kalau ini kan masih manual kita masukkan, nanti kita bisa masukkan kondisinya bisa dari berapa ke berapa, jumlahnya berapa, itu bisa kita atur. Nah, ini untuk pengenalan arraynya dulu. Yang penting paham kalau array itu adalah misalnya sebuah bilangan masukkan ke dalam sebuah array, misalnya dimasukkan dalam variabel A, bilangan dari berapa ke berapa, misalnya 1 sampai 10, berarti arraynya adalah jumlahnya kalau 1 sampai 10 berapa? 10. Berarti arraynya jumlahnya ada 10. Ya, seperti itu. Sampai di situ paham kira-kira mengenai array? Array itu larik ataupun urutan data ya, jumlah data yang ada dalam sebuah variabel. Kira-kira paham? Paham, Pak. Ada yang tanya enggak? Ada yang tanya enggak kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Itu array dimensi 1 ya, seperti yang tadi. Nah, ini udah menggunakan apa namanya? Kalau kita lanjut ya, ini menggunakan perulangan ya. Cara mengakses array berdimensi 1 ya. Ini kita gunakan udah menggunakan perulangan. Ada nama, kemudian ada nilai 2 sama hasil ya. Di sini ada nih cara menentukan misalnya indeks berapa dia. I-nya di sini mulai dari 1, I kecil sama dengan 2 ya. Perulangannya adalah dia menaik ya. Masukkan data yang ke berapa ya. Data ke misalnya nih perulangan dari masukkan data yang pertama misalnya. Maka akan contoh hasilnya mana tadi? Nah, hasilnya nanti seperti ini. Data ke-1 nama siswanya siapa? Nabila. Nilai tesnya berapa, kemudian nilai finalnya berapa. Maka nanti akan munculkan hasil akhirnya. Oke, kita cobain ya. Kita cobakan contohnya. Ya. Oke, kita coba contoh yang kedua ya, menggunakan perulangan, menggunakan array. Oke.
Oke. Nah, kita punya integer i, ya integer i. Kemudian ada char untuk menampung nama, ya nama mahasiswanya nanti ya, dan diikuti dengan 5, kemudian arraynya 5 ya. Jumlah karakternya 10 maksimal. Oke, nah untuk float itu supaya dia ada nanti bilangan ganjil bisa pakai berkoma ya. Float nilai, dia variabel nilai dimasukkan ke variabel nilai 1 ya. Nilai 1 ya kita masukkan ke dalam array ya 5 ya. 5. Kemudian float 2 nilai yang kedua untuk menampung array nilai yang kedua ya. Kemudian ada hasil bahkan nanti cek apanya di modul juga, hasilnya kita tampung jadi 5 ya. Nah kemudian untuk kita gunakan perulangan menggunakan for ya. Nah kondisinya di dalam for berarti i-nya tadi sama dengan 1, kemudian i-nya itu kecil sama dengan 2 ya. Kemudian i-nya itu adalah dia perulangannya menaik, baru diikuti dengan perintah yang mau kita munculkan ya. Maka kita perintahkan di sini untuk memunculkan hasilnya ya, printf. Kita munculkan apa dulu, misalnya kita data ke 1 misalnya. Data ke indeks berapa? Oke ya. Pakai kutip ya. Data ke kutip. Nah, baru ikuti dengan penandanya %d. Kalau integer ya. Kemudian diikuti dengan variabel apa tadi? Variabel i ya yang kita panggil. Oke. Nah, kemudian baru berarti kita ada 2 data nanti yang mau kita munculkan. Berarti kita mau ngulang dua kali ya, dari 1 sampai 2 nih. Dua data yang mau kita ulang ya. Ya. Oke, sorry. Nah, baru nanti kita munculkan di situ nama siswanya siapa ya. Nama siswa printf. Iya. Masukkan nama siswa. Nama siswanya siapa? Siswanya siapa? Ya, nama siswanya siapa? Nah, kita kalau pakai cin ya, kalau printf kemarin pakai scanf. Ya. Sorry. Kalau dia nama siswa tadi dia pakai yang karakter ya, kita pakai %s. Ya, baru diikuti dengan dan nama variabelnya ada tadi adalah nama ya. Tadi ini nama. Variabelnya lupa. Ya, nama. Oke. Nah, berarti ketika kita masukkan nama, kemudian kita masukkan nilainya lagi ya, printf. Ini bisa kita enter aja ya, enter. Oke. Baru kita masukkan nilai yang pertama misalnya, nilai pertama. Berarti kita masukkan nilai yang pertama, kutip. Jadi namanya tadi pakai indeks ya. Masukkan nama. Indeksnya indeks i ya tadi. Indeks ke berapa? Ya, i tadi. Masukkan nilai 1 ya, nilai 1.
masukkan nilai 1, ya kita masukkan ke dalam printf tadi persen D ya, persen F ya, persen F kalau untuk float ya, persen F. Kita panggil di sini adalah nilai 1 dan oke. Nah, baru kita masukkan lagi nilai yang kedua. Kopikan aja ini ya. Kan ada variabel 1, nilainya nilai 1, nilai 2 itu adalah dinilai, masukkan ke dalam nilai 2. Oke. Nah, ini untuk menginputkan datanya ya, inputkan datanya for-nya. Oke, sudah. Baru nanti kita munculkan hasilnya itu. Kalau untuk berarti untuk menghitung hasilnya tadi adalah kalau untuk hasil ya, hasil indeks berapa ya hasilnya, indeks berapa, baru kita masukkan rumusnya sama dengan rumusnya itu adalah nilai 1 di nilai indeks ke berapa ya, nilainya tadi di nilai indeks ke berapa ya, kemudian dikali misalnya 40% ya, kali 0, berapa tadi, 40, 0,40 ya, ditambah dengan ya nilai yang kedua. Nilai kedua tadi ya, indeks ke berapa dia, indeks yang kedua misalnya nanti ya, kita coba cek nanti hasilnya ya, kali 0,6 ya, 0,6, sorry salah, dalam kali 0,60 ya. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Baru nanti kita munculkan di bawah ini hasilnya, printf hasilnya, hasil perulangannya tadi ya. Bisa bikin nomor ya, sorry, nomor, nama siswa, nilai, atau dipisah dengan pakai ini boleh juga, nama siswa, sorry, baru diikuti dengan nilai 1 ya, nilai. Oke, baru kita ikuti dengan tampilkan dia hasil printf-nya. Untuk munculkan hasil ujiannya adalah tadi apa ya, hasilnya ya, hasil sorry, oh itu untuk ngikutin intinya ya, ngikut indeks berapa. Oke, sorry sebentar, sorry saya lupa nih. Oke, sebentar saya. Oke, kita coba get dulu aja biar nampak hasilnya dulu. Oke, kita jalankan dulu coba. Sorry, illegal use. Persen berarti nggak pakai ya, pakai gets ya. Oh ya, oke ya, pakai gets, dia nggak pakai scanf, gets sama. Oke, ada lagi yang error. Oh, hang pula ya. Ntar lagi hang pula ya.
Walah, hang pula. Hmm, belum simpan pula, ngulang lagi nanti. Ya, yang pula. Sorry. Lagi hang pula dia. Alah. Sorry ya, lagi hang pula laptopnya. Iya, Pak. Lama pula dia. Walah. Ya, hang pula. Ya, ngulang lagi. Ngulang lagi jadinya. Sorry. Oke, kita masuk apain dulu, ulang lagi ya. Kita masukkan ada tadi untuk jadi dan ada char nama 50. Sorry. Bentar ya. Oke, kita coba yang array tadi buka dulu ya. Kita coba yang array tadi aja untuk loopingnya, bisa yang banyak kali. Nanti ada hang komputer nggak mendukung. Saya open dulu yang tadi, yang array ya. Nah, kalau ini tadi kan kita memanggilnya, saya belum simpan dulu tadi ya. Kalau ini kita nyimpannya tadi apa namanya? Pakai persen S tadi ya. Kemudian hari.
diikuti dengan indeks berapa mau kita munculkan ya. Kalau tadi kan munculnya seperti ini, harus kita panggil satu persatu dan kita printf kan satu persatu ya, indeksnya untuk munculkan semuanya. Nah, ini bisa kita tambahkan apa namanya? Tambahkan menggunakan perulangan ya, menggunakan perulangan pakai for misalnya ya. Oke, kita coba ya. Ini bisa, berarti ini udah pakai hari, variabel hari ya, variabel hari isinya isi arraynya ada Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu ya. Baru kita munculkan menggunakan pakai for, coba ya, pakai for. Ini kan masih menggunakan satu-satu ya, kita pakai for. Kalau for ya, pakai dia indeks berapanya itu pakai ya, pakai integer, pakai integer i ya, integer i, kemudian i-nya itu i-nya kecil sama dengan, berarti kecil dari 5 berarti ya. 7 ya, kecil sama dengan 7 ya Pak. Dengan 7, kemudian i-nya plus plus. I plus plus. Nah, baru diikuti dengan apa yang mau kita tampilkan. Pengulangannya berarti printf-nya di dalam ya, printf-nya di dalam pengulangannya ya. Berarti di sini adalah nilai K berapa ya? K berarti persen D. Kemudian diikuti dengan persen D untuk nilainya, persen D untuk nilainya ya, untuk nilai yang satu lagi. Kita coba. Berarti di sini kita panggil i tadi, kemudian baru hari indeks ke i ya, indeks ke i-nya. Oke, baru kita gauge-kan. Kita coba jalan yang bisa enggak ya. Require. Oh, sorry, ini i. Salah tadi. Sorry, hari salah di sini ya. Hari i. Oke, ini dia salah pemanggilan persen D tadi ya. Kalau hari tadi pakai persen S. Coba. Oke. Oh, tadi 7 ya, sorry, berarti kurang. 6. Oke. Nah, berarti kita munculkan hari ke menggunakan perulangan yang tadi itu ya, perulangan. Kalau yang tadi kan panjang kali tuh programnya, jadi kita singkat aja ya. Jadi kita memunculkan ada di elemen array yang ada di variabel hari ini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau kita memunculkan menggunakan perulangan for, ya ini berarti kita inisiasikan indeks indeksnya tuh ya, indeks kan indeks tadi nih, indeks 1, indeks 2, indeks keempat, indeksnya tuh kita buat di variabel i ya, variabel i. Ya, variabel i. Kemudian ada batasnya adalah i-nya itu kecil dari 6. Indeksnya mulai dari 0 dan indeksnya tadi ada batasnya adalah 6. 0 sampai 6 ya. Dan dia menaik ya, baru kita nanti tampilkan hasilnya menjadi seperti ini dia. Ya. Berarti indeks ke-0 itu isinya Minggu, indeks ke-1 itu isinya Senin, indeks ke-2 itu isinya Selasa sampai terakhir ya. Sampai ke yang terakhir tadi. Nah, kalau misalnya nggak pakai perulangan, nggak pakai for, kita kan cuma langsung print tadi aja, print satu persatu ya. Print F-nya satu persatu. Bedanya ya, kita bedakan. Ya, ini buat baru aja ya, sorry. Saya bedakan dia yang nggak pakai perulangan. Ini saya kopikan aja di sini. Ini saya simpan di, berarti ini array looping.
array loop. Ya, ini array yang menggunakan pengulangan. Kalau yang tadi, kalau yang tadi arraynya yang tidak menggunakan perulangan, berarti kita langsung printf aja. Misalnya, ya berarti printf langsung satu persatu tadi kan, langsung nama harinya berarti langsung disebutkan satu persatu. Berarti printf hari Minggu ya, hari baru ikuti dengan persen s, baru dipanggil dengan indeksnya hari 0 ya, sampai ke indeks ke berapa ya, ke 7 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya, 6. Berarti kan ada 7 indeks dimulai dari 0 ya. Nah, hasilnya sama dengan tadi, munculkan semua. Ya, ini tinggal pakai ini ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kan kita panggil satu persatu dia. Printf-nya kita pas satu persatu. Nah, untuk memunculkan ini bisa kita gunakan kan, kalau misalnya ini kan masih manual, bisa isinya masih kita masih sedikit lah, bisa kita printf kan satu persatu. Nah, kalau misalnya datanya banyak, misalnya berapa 1000, 2000, nah, itu kan butuh namanya perulangan ya, butuh perulangan, sehingga nanti nggak perlu lagi kita printf kan satu persatu seperti ini. Kalau misalnya kita mau memunculkan data keseluruhannya seperti yang tadi, cukup menggunakan perulangan ya. Ya, tinggal menggunakan perulangan ya, berarti indeksnya tadi adalah dari 0. Boleh juga kita inisiasikan di awal di sini, boleh juga indeksnya tadi, atau langsung di sini for-nya juga boleh ya. Ya, kondisinya indeksnya tadi batasnya adalah 6 kan, karena ada 7 indeksnya sama dengan 0, berarti mulainya, berarti kalau di awal bisa kita ganti ya, integernya itu kita i sama dengan 0. Integer i ya, integer i di awal, nanti skornya di sini i sama dengan 0. Boleh juga seperti itu ya, sama ya, sama. Sampai di situ paham kira-kira untuk apa, untuk array ya. Array itu intinya adalah sebuah variabel yang isinya nanti banyak data di dalamnya ya. Misalnya variabel mahasiswa, isinya semua data mahasiswa dalamnya. Nah, nanti bisa kita panggil menggunakan larik ataupun urutan data yang indeks ke berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita ganti dengan menggunakan while ya. Kalau while tadi cara penulisannya gimana? While tadi ya, kalau while kita coba back ke while ya. Kalau while tadi kita guna sorry. Perulangan. Nah, itu kan pakai for tadi ya. Kalau untuk while tadi ya, mana while? Sorry. Nah, kalau kita while, kita tinggal mengganti aja isinya, kondisinya tadi ya. While-nya kondisinya berapa, baru kita printf kan bedanya. Kita coba ganti ya. Kita ganti dengan menggunakan while.
Nah, ini kan pakai for. Nah, kalau pakai while dia gimana kira-kira? While while-nya pakai ini baru diikuti dengan apa yang mau ditampilkan. Nah, while-nya tadi adalah batas akhirnya ya, dibuat dulu batas akhirnya berapa? Berarti i-nya besar kecil dari kecil sama dengan 6 tadi ya. I kecil sama dengan 6. Nah, berarti di awal harus dideklarasikan i-nya sama dengan 0 dulu ya. Di awal harus kita deklarasikan i-nya sama dengan 0 dulu. Ya, sama dengan 0. Kalau tadi kan apanya di sini, di dalam for. Ya, kalau di sini i-nya kita deklarasikan i-nya sama dengan 0. Nah, baru nanti di sini perintahnya apa? Printf. Kita print copy aja yang ini. Ya. Printf ini ya. Nah, baru kita munculkan hasilnya di sini. Nah, di sininya baru kita perulangannya apa? I-nya plus plus. Ya, I-nya plus plus. Ya, sama seperti yang tadi. I-nya plus plus. Oke, oke. Kita jalankan hasilnya sama nanti. Ya, perulangannya sama. Ini kita simpan perulangan while. Ya. Array while. Oke, nah, biar tahu bedanya. Nah, ini menggunakan for. Nampak ya bedanya? Nampak nggak bedanya? Nampak ya? Nampak. Ya, ini menggunakan for, ini menggunakan while. Ya, masih ada yang join lagi. Ya, ini menggunakan for, ini menggunakan while. Ya. Sampai di sini paham kira-kira untuk menggunakan array? Ya, array ini nanti bisa beribu data di dalam array itu ya. Bisa enggak? Ini kan masih kita tentukan nih berapa isinya. Ini bisa jumlah ini bisa kita kasih pakai jumlah enggak terbatas, pakai n misalnya. Jumlah akhirnya berapa? Tergantung kita inputannya berapa nanti. Nanti kita coba lanjutkan nanti. Ya, ini sama hasilnya. For sama while hasilnya sama. Ya, model pengulangannya aja ya, tergantung kita mau pakai yang mana. Ya. Kalau for dia kondisinya batas awalnya ditentukan di dalam for-nya, kalau di sini di awal dulu tentukan nilai awalnya berapa indeksnya. Ini untuk indeksnya tadi ya. Penting paham cara perulangannya gimana, kemudian cara pemanggilan arraynya gimana ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak saya absen dulu ya.